Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal-soal UP PPG khusus jurusan PLB. Kali ini kita masih membahas modul keempat pedagogik untuk KB yang keempat atau yang terakhir. Baik Bapak Ibu, silahkan kita saksikan bersama-sama. Kita langsung bahas ke soalnya ya. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Adalah, jadi ada dua ya Bapak Ibu ya, PJBL sama PBL, Program Based Learning atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu harus bedakan. Nah, yang ini adalah PBL. Kata kuncinya adalah proyek itu harus ada produk yang dihasilkan. Nah, untuk opsi A itu proyeknya tidak ada, produknya tidak ada. Sedangkan untuk B, pembelajarannya ada dalam bentuk proyek, ada, tapi ini ada bukan di akhir, tapi adanya di awal, pertengahan, sampai akhir. Sedangkan D tidak ada hubungan. Orientasi keterampilan 21 mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Tidak ada hubungannya karena dia tidak menyebutkan ada produk. Dan E dipandu pertanyaan menantang mengembangkan, tidak ada hubungan juga dengan PBL. Jadi yang lebih tepat adalah C karena di situ ada keterlibatan penuh peserta didik dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Jadi ada produk akhirnya. Baik. Nomor 2. Salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek kecuali, jadi ada pembelajaran berbasis proyek tadi yang bukan mana. Nah, ingat kata kunci dari proyek itu adalah guru menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. Ini salah satu implikasi diterapkannya pembelajaran proyek. Ada kata-katanya yaitu menyediakan waktu cukup untuk memfasilitasi pembelajaran, karena pembelajaran berbasis proyek ini kan butuh waktu ya. Yang kedua, memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya, benar, karena waktunya cukup panjang. Peralatannya banyakkah? Iya, cukup banyak peralatannya. Yang D, memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal, pemancingnya. Lalu yang E, memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Ini sebetulnya kalau yang tidak tepat ada di kata-kata mengevaluasi proyeknya. Peserta didik hanya merancang dan melaksanakan evaluasi tugas guru. Baik. Soal nomor 3. Manakah rumusan tunjang pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? Nah, Bapak Ibu, ini ada tambahan lagi ya, berarti ya. Ingat kata kuncinya, mengurutkan itu ada di HOTS tingkatan C3, mendemonstrasikan C3, memadukan C6, lebih tinggi lagi. Memodifikasi itu ada C3, sedangkan mendeskripsikan ada C2. Harap difahami baik-baik ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah C, ada di poin KKU C6. Baik, lanjut nomor 4 maksud saya. Bapak Ibu ingat, ketika ada soal sepanjang ini, jangan dibaca semuanya. Pertama, kenapa? Karena itu akan menurunkan tingkat konsentrasi Bapak Ibu. Kenapa? Konsentrasi kita tuh akan naik turun setelah 90 menit. Bapak Ibu harus fokus selama 180 menit, 60 kali 3, karena 1 jam 60 menit kali 3 jam. Nah, di saat 3 jam tadi, Bapak Ibu dimaksimalkan di 90 menit pertama. Konsentrasinya akan sangat baik. Dan itu untuk menjawab pertanyaan dengan cepat. Jadi usahakan tidak membaca soal semuanya. Lalu naik turun berapa lama? Kurang lebih sekitar 10-20 menit. Habis itu kita fokus lagi. Jadi harapannya 90 menit di awal itu dipakai untuk fokus membaca soal-soal dengan pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Baik, kita lanjut. Nah, ini soalnya agak panjang. Jadi kita ambil kata kunci saja.
kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah kita ngambilnya dari situ saja. Nah, ini kita lihat kata kuncinya. Kalau kita melihat kata kunci untuk opsi A melalui bacaan, tidak. Jadi lebih tepatnya dia tidak membaca, karena susah yang memahami tari ya kalau lihat bacaannya. Sedangkan melalui pembelajaran berbasis masalah, masalahnya bagaimana? Karena kan tidak ada masalah sebetulnya di sini. Lalu C, melalui contoh video peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. Merangkum tidak termasuk ya rumusan tujuannya, karena diminta bukan merangkum. Jadi lebih kepada yang D, demonstrasi, tekniknya demonstrasi. Guru mendemonstrasikan dan peserta didik dapat memadukan. Memadukan itu ada di KKO C6. Lalu yang untuk E bagaimana? Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur. Penyajian contoh, bukan demonstrasi. Jadi penyajian contoh-contohnya saja, bisa saja contoh tadi melalui gambar, melalui video, dan lain sebagainya. Sedangkan ini lebih baik ketika dia dilakukan oleh demonstrasi. Baik, begitu Bapak Ibu. Soal nomor 5. Fungsi dari pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah: apakah A sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar kognitif? Pertanyaan menantang, bukan kepada tes hasil belajarnya, tidak, itu evaluasi berarti. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas, juga bukan. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik, pertanyaan menantang tidak di awal lagi ya, tapi ya. Jadi lebih kepada tindakan inti, kegiatan inti. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik, ini bisa di awal sebetulnya. Sebagai pelaksanaan proses tanya jawabnya di akhir, jadi lebih tepatnya di B, karena itu di kegiatan inti. Nah, ketemu lagi soal panjang Bapak Ibu. Ketika ketemu soal panjang seperti ini, ambil kalimat terakhirnya saja. Coba, apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ketika kita menemukan kata kuncinya penerapan model pembelajaran berbasis proyek, artinya kita harus melihat apa sih konsepnya. Konsepnya apakah terstruktur, tidak terstruktur, apa semi terstruktur. Nah, jadi ambil kata kuncinya di apa yang dilakukan Pak Budi. Jadi kalimat sebelumnya adalah suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi menurut topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Jadi kata kunci di situ ditentukan oleh peserta didik. Kalau terstruktur itu ditentukan oleh guru, tidak terstruktur itu ditentukan oleh peserta didik, sedangkan untuk semi terstruktur didefinisikan, diatur sebagian oleh guru dan sebagian oleh peserta didik. Jadi ini pembagiannya ada di guru dan peserta didik, ada di Pak Budi dan siswa-siswinya. Jadi lebih tepat kepada semi terstruktur. Mandiri terbuka tidak ada. Baik, nomor 7. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Ya, ada produk akhir ya. PBL adalah produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan terkait produk dari hasil dari pembelajaran berbasis proyek adalah jadi gini, proyek itu menghasilkan produk. Nah, kita lihat produk tadi ada yang sifatnya bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Jadi misalnya tidak, yang bisa dilihat tadi adalah benda, misalnya karya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tidak terlihat misalnya karakter, sifat dan sikap. Jadi untuk A hanya menekankan kepada yang nyata, yang bisa dilihat, padahal tidak harus terlihat seperti itu ya kalau yang sifatnya untuk berbasis proyek. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. Tidak harus, karena target dan kualitas yang sama tadi malah jadi jelek. Kita akan melihat bahwasanya targetnya harus berbeda gitu.
rencana untuk yang kelompok A dan kelompok B mungkin beda gitu, hasilnya kan pasti akan beda. Merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. Ya salah, harus ada kriterianya. Tidak bisa kita semaunya untuk menentukan project yang dihasilkan. Produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Kembali lagi, ini yang sifatnya fisik berarti. Sedangkan hasil PBL itu atau produk dari hasil program berbasis proyek tadi tidak melulu kegiatan yang tampak. Jadi bisa saja tidak tampak seperti karakter. Nah, karakter bagaimana kita bisa menjual? Lalu, untuk nomor 8. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek kecuali. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa melihat kata kuncinya di mana? Kecuali. Nah, ini adalah keunggulan pembelajaran berbasis proyek. Yang A meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Bukan, keunggulannya bukan itu. Berbasis proyek itu adalah produk hasilnya. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan program-program yang kompleks. Tidak di sana kunci karena pemahamannya. Jadi tidak lebih aktif dan berhasil, tidak. Tapi lebih kepada menghasilkan produk tadi. Meningkatkan kolaborasi, iya benar, tapi bukan itu yang diminta. Keunggulannya bukan itu. Yang D, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, terlalu sempit. Sedangkan untuk yang E, memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Nah, ini yang tidak benar. Jadi, kalau A, B, C, dan D itu konteksnya berbasis proyek dan bisa dijawab. Sedangkan memerlukan banyak peralatan, itu hubungannya apa? Kan tidak ada hubungan. Ini yang ditanya adalah keunggulan, sementara yang A, B, dan C, D itu adalah keunggulannya. Baik, nomor 9. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah, nah ini adalah efektif dan efisien. Jadi kata kunci ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari sini kita lihat dari melaksanakan penilaian produk akhir. Tidak efektif strategi seperti itu. Kalau mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru, ya bisa masuk. Mengevaluasi jumlah peralatan biaya dikeluarkan, itu kecuali tadi. Nah, mengevaluasi kinerja guru dan memfasilitasi pembelajaran, kinerja guru bisa dievaluasi, benar. Tapi apakah setelah mengevaluasi dan memfasilitasi pembelajaran itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien? Belum tentu. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target, strateginya apa? Nah, caranya apakah dengan mengevaluasi untuk meningkatkan strategi lebih efektif dan efisien? Tidak, tapi lebih kepada mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Jadi untuk dilihat apakah efektif apa tidak yang diberikan oleh PBL tadi. Lanjut nomor 10 terakhir, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah, nah proyek terus ada keasliannya, relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. Sedangkan kompleksitas produk, kualitas produk, dan keasliannya benar, tidak harus kompleks dan tidak mengedepankan kualitas produknya, tidak. Kemampuan peserta didik benar, dukungan bidang peralatan tidak ada hubungannya. D, kompleksitas masalah benar, jumlah kelompok tidak, dan kinerja guru juga tidak. Keunikan produk tidak diukur ya, tidak jadi penilaian. Kebaruan produk juga tidak, tapi keaslian produk iya. Jadi lebih tepat adalah B. Baik Bapak Ibu, demikian akhir dari pembahasan soal modul 4 pedagogik KB yang keempat. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa dikomentari di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih. Sampai